Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Sebagai pengganti rumah dinas, anggota DPR 2024-2029 akan membahas soal tunjangan perumahan yang disebut sebesar 30 hingga 50 juta rupiah setiap bulan. Namun banyak pihak menyebut pembahasan ini tidak mendesak dibanding peningkatan kinerja DPR. Tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, tunjangan yang disebut-sebut sebesar 30 hingga 50 juta ini dianggap tidak sensitif di tengah banyaknya kesulitan rakyat. Banyak pihak juga yang menyebut pembahasan ini tidak mendesak dibanding peningkatan kinerja DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut, pembahasan tunjangan termasuk tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029 baru akan dibahas pada pekan depan. Ia pun belum tahu apakah pimpinan tetap mendapat rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan sewa rumah. Menurut Dasko, pembahasan tunjangan bagi anggota DPR baru akan dibahas minggu depan karena DPR baru rampung memilih pimpinan. Ia pun belum tahu kejelasan soal rumah jabatan bagi pimpinan DPR. Yang pasti, Ketua Harian Partai Gerindra ini mengaku ia telah mengosongkan dan menyerahkan rumah dinasnya ke DPR sejak 30 September. Saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan. Nah, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Pimpinan itu bakal tetap tinggal di Widya Chandra, benar nggak Pak? Saya belum dikasih tahu justru, karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini ya tinggal di rumah sendiri masih. Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dari surat edaran Sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan ini akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Besaran angkanya masih menunggu hasil appraisal harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya. Kita lihat, bila merujuk pada situs jual beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta rupiah per tahun. Sementara itu, di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahunnya berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada situs 99.co/id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan di Kebayoran, harga sewa terendahnya di harga 200 juta rupiah per tahun. Lalu, mengapa sesungguhnya anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas? Alasannya karena kondisi rumah dinas yang butuh perawatan ekstra sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah, tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni gitu ya. Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas diakui anggota DPR fraksi Demokrat Herman Hairon. Menurut Herman, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap. Meski begitu, politisi Demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul apakah melanjutkan menghuni rumah dinas
ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Sebelumnya, berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024 disebutkan para anggota Dewan tidak lagi mendapatkan rumah dinas atau fasilitas rumah jabatan anggota. Adapun untuk para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat pada 30 September lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Foto bersama selesai.